kehidupan kita dulu tuh memang benar-benar keras banget. Dulu waktu masa kecil saya itu memang kita benar-benar punya motor satu dan itu dipakai buat berlima. Jadi harus disusun tuh berlima naik satu motor dan itu pun hilang dicuri orang gitu loh. Jadi kita pernah ngalamin masa itu sampai harus naik beca. Terus pernah ngerasain juga makan di restoran yang dimana kita cuma bisa pesan satu porsi udang buat berlima. Itu sampai hari ini saya ingat banget dan masih kadang-kadang setiap kali saya makan di restoran itu saya harus pesan udang itu gitu sampai hari ini. Kenapa? Nggak boleh Karena nangis ya? Iya. Karena kadang-kadang sampai yang si papa tuh suka bilang papa udangnya aja gitu. Masa kepalanya aja, dagingnya buat anak-anak gitu kan. Jadi sampai hari ini yang kejadian itu yang nggak pernah lupa sih. Jadi terus kita lihat gimana papa tuh berjuang dengan sangat keras ya. Dari waktu pas masa dia masih perintis. Jadi itu yang membuat saya tuh ngerasa, oh ya, papa aja bisa nih kayak gitu. Ya kan, papa aja sekuat itu. Masa iya sih saya harus mengeluh dengan keadaan yang saya alamin gitu. Bincang bersama. Halo, apa kabar Sobat Listeners? Ketemu lagi bersama saya Daryl Adam, kali ini di podcast Bincang Bersama. Dan seperti yang mungkin sudah Anda saksikan di edisi-edisi berikutnya, kita akan mengulas sosok sukses di balik sebuah pelaku bisnis atau seorang pelaku bisnis dan juga bisnis yang dihasilkan. Nah, tapi kali ini kita akan coba ajak Anda untuk lebih memahami tentang esensi dari parenting ya. Apa hubungannya antara podcast kita kali ini, bisnis dan juga parenting. Jadi gini Sobat Listeners, banyak orang tua yang melarang putra-putrinya melakukan banyak hal ketika masa kecil dengan harapan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk keselamatan fisik atau putra-putrinya tersebut. Tetapi dengan pemahaman yang bagus mengenai sisi parenting yang dipahami secara maksimal oleh orang tua, banyak orang tua yang juga melihat keberhasilan dari putra-putrinya ketika mereka dewasa. Termasuk dari apa yang dilakukan bisa kok diolah menjadi sebuah usaha atau bisnis. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan seorang pelaku bisnis yang dari kecil dia udah suka banget melakukan banyak hal yang berhubungan dengan aktivitas kesehariannya. Tapi saya nggak tahu nih apakah orang tuanya melarang atau bagaimana. Yuk kita lihat sisi lain dari seorang Novita Chandra. Halo Mbak Novi, apa kabar? Halo. Saya so tahu ya kesannya. Gimana, bener nggak sih? Apa tuh yang benar? Orang tua itu kebanyakan kan ngelarang banyak hal ya terhadap putra-putrinya dengan alasan jangan sampai kayak begini, nanti begini gitu loh. Sehingga ketakutan itu membuat anak tuh tergerak untuk ya udah nurut aja deh. Setuju nggak? Setuju. Setujunya pakai mikir. Gini, setuju. soalnya Kenapa? Ya kalau misalkan waktu pas masa kecilnya mungkin ya setuju, tapi kan begitu kita growing up, terus begitu kita memang menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain, bahkan mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya mungkin mereka akan lama-lama menyadari ya, nggak ada masalah gitu. Terjadi nggak di masa kecilnya Mbak Novi? Honestly iya. Tuh bener kan? Tapi sebenarnya saya bersyukur sih, karena apa yang terjadi di masa kecil saya itu justru yang membentuk saya hari ini. Banyak hal yang terjadi di masa kecil saya, di masa-masa sulit waktu dari kecil sampai perjalanan lah ya, itu yang membentuk saya hari ini, menjadikan diri saya hari ini dengan cara saya berpikir hari ini, yaitu semua berkat dari masa kecil yang memang pernah saya lalui. Cerita dong gimana caranya? Kok bisa gitu loh, kecil-kecilnya banyak larangan, tiba-tiba gedenya jadi sukses. Sebenarnya bukan banyak larangan sih, jadi sebenarnya lebih ke papa tuh tipenya satu, saya nggak boleh dibolehin nangis. Oh, nggak boleh nangis. Jadi kalau misalkan anak kecil itu kan wajar nangis ya, tapi kalau dulu papa tuh ngajarin selalu nggak boleh nangis. Bahkan saya ingat banget ketika memang saya mau nangis, saya harus ke toilet dulu untuk nangis. Setelah selesai saya harus kembali di depan dia dengan nggak ada apa-apa gitu. Yang kedua, dia selalu bilang nggak ada yang nggak bisa, yang ada tuh nggak mau. Jadi kalau misalkan jadi nggak boleh bilang nggak bisa, jadi harus bisa semuanya. Nah itu yang diajarin sih. Jadi masa-masa, kalau boleh cerita masa kecil ya, masa kecil saya penuh warna. Penuh warnanya artinya saya melakukan banyak hal yang mungkin anak kecil lain tidak lakukan. Jadi ketika memang
harusnya main dan lain-lain, saya tidak punya waktu main karena pulang dari sekolah dari TK usia 4 tahun itu saya udah harus langsung jaga toko. Oh, oke. Jaga toko kecil doang waktu itu, sampai karena seringnya jaga toko setiap hari, jadi akhirnya saya hafal barang, saya hafal harga. 7,5 tahun itu saya ingat banget waktu zaman sebelum kerusuhan tahun 98, itu saya udah punya toko sendiri di usia 7,5 tahun. Oh, karena memang base-nya memahami harga dan Memahami juga detail harga produk dan ya. produk. Jadi akhirnya papa bukain toko sendiri untuk saya jaga sendiri gitu. Wow, tahun keren, 98 keren. itu. Ya udah berjalan kayak gitu. Setiap hari hidup saya adalah sekolah toko. Sekolah toko sampai SMP kelas 3 itu saya dibukain satu toko yang agak jauh lokasinya. Dan itu saya harus pulang sekolah jam 1, itu saya akan jaga toko sampai jam 10 malam. Tunggu, jam 1 pulang sekolah, jaga Sebenarnya toko pulang sampai sekolah jam 12 sih. sampai jam 10 malam jaganya? Ya, sebenarnya pulang sekolah jam 12, cuma kan makan, terus ganti baju dan lain-lain, saya berangkat ke toko, jadi toko itu buka jam 1. Tutup jam 10 malam, baru pulang ke rumah. Dan dari situ baru, ya karena masih sekolah juga, jadi akhirnya saya, kalau ditanya ngerjain PR-nya kapan, belajarnya kapan, ngerjain PR-nya adalah pagi-pagi sebelum jam masuk sekolah, belajarnya adalah ketika masa sekolah. Jadi jam 7 sampai jam 12 itu adalah apapun yang guru ngomong saya akan mencerna dengan baik, mendengar dengan baik, memanfaatkan waktunya untuk baca. Jadi even waktunya istirahat itu, ya saya akan makan sambil belajar gitu. Mungkin boleh di-highlight juga tadi saya cerita sebelum on cam, tetap ranking. Jadi itu yang satu yang saya banggakan. Jadi meskipun saya harus bertanggung jawab atas toko di usia yang masih sekolah, saya tetap masih bisa ranking 3 besar. Wow. Meskipun nggak pernah ranking 1 sih ya. Iya, janganlah berdiri di atas tuh godaannya cukup berat loh Mbak Novi. Iya. Anginnya bertiup cukup kencang, mendingan jadi akar aja ya. Gitu ya. Biasanya sih 2-3 selalu begitu. Oke, nah kalau dari yang dialami dari usia kecil sampai 7,5 tahun sampai dipercaya punya toko sendiri, hafal semua produk dan tahu harga, kan otomatis kan punya kemampuan public speaking ya untuk bisa melayani konsumen ya. Nah itu gimana caranya orang tua mengajarkan gitu? Karena jadi keramahan terhadap konsumen kan penting. Nah jadi gini, bedanya zaman dulu itu kan kalau jualan sama sekarang kan beda. Nah that's why kalau dulu itu kita cuma hafal barang nih. Jadi ketika orang tanya, ini barang berapa? Kita cuma jawab harganya doang. Dia mau atau enggak, mau tinggal dibungkus enggak kan enggak. Nah saya mulai belajar public speaking itu jujur sebenarnya malah ketika saya dipercayakan untuk jadi MC waktu di sekolah. Aduh, malunya saya hari ini. Nah itu akhirnya saya ke toko buku, saya cari, saya ingat banget masih sampai hari ini bukunya warna merah, penulisnya Larry King. Nah buku itulah yang akhirnya membuat saya pertama kalinya saya belajar bagaimana caranya saya bisa bicara di depan umum gitu loh. Oh gitu papa nggak ngajarin ya? Nggak ngajarin. Terus, papa tuh cuma ngajarin bisnisnya aja sebenarnya waktu itu. Jadi banyak hal yang saya pelajarin dari buku. Karena kesukaan saya untuk baca buku sampai hari ini dan belajar dari orang lain, itu yang akhirnya membuat saya hari ini juga sih ya. Oke, itu usia berapa kira-kira baru paham bahwa pentingnya public speaking itu harus dikuasai? Waktu SMP itu kan saya aktif banget di sekolah kan. Jadi selain memang di toko, saya juga di sekolah itu lumayan, saya OSIS juga, saya Paskibra juga. Terus beberapa acara saya juga aktif buat ngisi juga kan. Jadi di sana karena saya ngerasa skillnya saya butuh, saya akan cari di buku. Beberapa pesan yang saya dapat dari menit-menit pertama Mbak Novita Chandra ini sampaikan adalah orang tua mengajarkan kedisiplinan, nggak boleh nangis, terus tidak boleh mengenal kata tidak bisa ya. Kemudian juga mengajarkan bagaimana untuk men-treat orang. Secara nggak langsung kan itu kan diajarkan gitu ya, tahu harganya, kemudian juga mau apa enggak, kalau mau bungkus, ambil transaksi selesai gitu ya kan. Dari situ tuh mulai terpikir gimana caranya ini saya mampu mandiri dengan hal itu. Berkaca dari statement awal tadi, nggak boleh nangis. Kalau sedih ya udah ditahan aja sampai harus pergi ke kamar mandi, terus balik lagi dengan keadaan sudah smile. Nah, dari yang dirasakan sama Mbak Novi, terbawa nggak sih itu sehingga saat ini udah punya 10 bisnis? Awalnya tuh gimana kira-kira? Based on karakter yang ditanamkan sama orang tua? Jadi sebenarnya papa tuh lebih ke keras ya, karena kehidupan kita dulu tuh memang benar-benar keras banget. Dulu waktu masa kecil saya itu memang kita benar-benar punya motor satu dan itu dipakai buat berlima. Jadi harus disusun tuh berlima naik satu motor, dan itu pun
hilang dicuri orang gitu loh. Jadi kita pernah ngalamin masa itu sampai harus naik beca. Terus pernah ngerasain juga makan di restoran yang dimana kita cuma bisa pesan 1 porsi udang buat berlima. Itu sampai hari ini saya ingat banget dan masih kadang-kadang setiap kali saya makan di restoran itu saya harus pesan udang itu gitu sampai hari ini. Kenapa? Nggak boleh Karena nangis ya? Iya. Karena kadang-kadang sampai yang si papa tuh suka bilang papa udangnya aja gitu. Masa kepalanya aja, dagingnya buat anak-anak gitu kan. Jadi sampai hari ini yang kejadian itu yang nggak pernah lupa sih. Jadi terus kita lihat gimana papa tuh berjuang dengan sangat keras ya. Dari waktu pas masa dia masih perintis. Jadi itu yang membuat saya tuh ngerasa, oh ya, papa aja bisa nih kayak gitu, ya kan? Papa aja sekuat itu, masa iya sih saya harus mengeluh dengan keadaan yang saya alamin gitu. Nah kita anak-anaknya juga, saya paling seneng ketika papa ngajak itu untuk ikut kirim barang. Jadi dulu kan kirim barang kan sendiri kan, pakai mobil. Kenapa? Karena itulah waktu saya bisa punya waktu sama papa. Kadang kalau enggak, bisa sama sekali saya 1 harian itu saya nggak ketemu sama beliau karena kan beliau kan aktif buat sales kan. Terus saya juga pernah ikut beliau untuk nyales keluar kota waktu itu 1 minggu kita pakai mobil box. Terus mobil boxnya bannya pecah di jalan. Terus pernah juga ngerasain tidur di losmen yang tahu-tahu ada kecoa pas mandi gitu-gitu tuh pernah saya lewatin semua. Jadi akhirnya masa-masa itu yang akhirnya benar-benar membuat saya ketika hari ini saya ngerti maksudnya. Mas Daril mau dibawa kemana gitu kan, kenapa sih kok bisa ya, karena masa-masa itu saya pernah laluin dan saya ngerasa apapun itu keributannya, masalahnya, beda pendapat dan lain-lain itu tidak bisa mengalahkan kenangan yang saya dan beliau pernah lewatin bareng-bareng gitu. Wow, sampai akhirnya nanti punya satu kesepakatan sama diri, aku harus bisa mandiri, aku harus bisa berjuang seperti semangat yang dimiliki papa gitu ya. Iya, dan mungkin ya dalam alam bawah sadar saya sebenarnya mungkin saya ngerasa saya pengen buat beliau bangga sih, karena beliau itu tipe orang yang karena saking tough-nya, saking kerasnya, beliau tidak pernah bilang makasih, bilang I'm proud of you gitu kan, bukan tipe orang tua yang kayak gitu. Jadi mungkin Novi kecil ini tuh yang melakukan semua hal itu untuk mendapatkan kata-kata itu dulu, gitu loh. Jadi nggak kayak zaman sekarang ya? Kalau nggak kayak zaman sekarang kan nggak ya, parenting kan udah bener-bener orang tua tuh harus ngomong apa itu kan semua ada ya. Kalau zaman dulu kan dibeli mobil, ranking sedikit dikasih smartphone mahal. Ulang gitu tahun ya. dikasih tablet gitu ya. Dulu mah nggak gitu-gitu banget ya Mbak Novi ya? Nggak ada. Oke, kita beralih ke chapter kehidupanmu yang berikutnya ya. Sudah beranjak remaja dan dewasa, kapan kira-kira mulai tertarik untuk menggeluti dunia bisnis based on pencapaiannya papa yang begitu semangat? Sebenarnya tertarik bisnis itu dari awal juga udah tertarik sih. Jadi memang dari awal itu nggak kepikir mau jadi dokter, jadi yang lain-lain itu udah nggak. Karena memang karena saking jiwanya dari awal udah di bisnis, memang pengennya bisnis. Cuman lebih kepengen bisnis ini harus bisa jadi profesional. Jadi dulu kan memang toko banget kan ya. Nah, 2016 saya bikin toko itu jadinya PT, makanya sekarang SDI, Studio Duta International. Nah itu sistemnya, manajemennya dan lain-lain itu semua sekarang udah profesional. Jadi bukan lagi toko. Gitu. Oke, itu bergerak di bidang apa Mbak Novi? Jadi SDI itu bergeraknya sekarang kita itu supplier pelengkapan produk akuarium. Oh, produk akuarium. Produk akuarium. Jadi kita punya 12 brand, antaranya kayak Risen, Takari, Hikari, Armada. Itu yang mungkin kadang-kadang kalau misalkan Mas Daril di rumah punya akuarium, cek mesinnya gitu kan, itu merek apa. Nah mungkin itu salah satu produk SDI. Aduh, saya nggak mau nyebut brand, tapi nanti aja gitu ya. Tapi yang Takari itu ya kebanyakan memang dipakai untuk publik ya, untuk konsumsi makanan ikan, segala macam. Nah itu beda lagi, kalau pakan ikan itu sebenarnya punyanya produknya Caropopan, karena kita agennya beliau mereka juga sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong ikan ini sendiri hobi kecil nggak? Hobinya Mbak Novi dari kecil nggak sih? Nah itu banyak yang nanya. Jadi saking karena udah dari kecil ngelihatnya ikan, sebenarnya kalau sekarang sih nggak terlalu interest sama ikannya ya. Oke. Jadi makanya kenapa di SDI sendiri juga sebenarnya yang masih benar-benar aktif buat ngurusin ikan, karena si papa sekarang lagi main arwana, dia lagi senang arwana, karena yang suka ikan itu sebenarnya dia. Jadi saya lebih ke manajemennya. Jadi dari segi finance-nya, operasionalnya, warehouse-nya, logistiknya, HR-nya, sales-nya,
jadi lebih ke pengaturan manajemennya. Nah, kemampuan yang di sana lah yang akhirnya ketika ada kesempatan, opportunity gitu kan, terus kemudian dari network yang ada, akhirnya baru saya bisa bangun bisnis-bisnis yang lain dari kecantikan, lalu ada food and beverage juga, lalu ada palet juga, palet kayu, lalu juga ada logistik juga. Total 10 berarti ya bisnis ya? Sebenarnya 10 itu PT-nya ya, 10 itu PT-nya, tapi kalau bidang bisnisnya mungkin 6 ya. 6 bidang bisnis, karena ada beberapa bidang yang ada 2 PT. Range order 1 sampai 10 mana yang paling tinggi? Untuk order. Jadi kalau yang di Posin itu yang punya suami itu kan dia kan produknya jasa. Jadi kita itu PJT, perusahaan jasa titipan. Perusahaan jasa titipan itu adalah perusahaan yang memang ditunjuk sama Bea Cukai untuk menjadi PJT yang memproses barang kepabeanan. Nah, kita pegang Shopee. Nah, ini semoga bulan depan kita pegang Lazada. Wow, gitu. Amin. Mudah-mudahan ya didoain. Nah, tapi ya. kalau untuk yang bidang yang lainnya itu SDI mungkin. Kalau dari segi besarnya yang akuarium ya. tadi. Iya, besarnya. Yang paling besar itu gitu ya. Karena itu dari tahun 95. Nah, ini ada hubungannya nggak sih sebetulnya sebagai kontribusi reward buat papa gitu? Karena kecilnya begitu tegas, begitu disiplin, suka ikan juga, terus memberikan satu bisnis yang ini loh, Pak, gitu. Bisnis Ada nggak, ada hubungannya nggak dengan hadirnya SDI ini yang identik dengan produk-produk akuarium dan pelengkapnya? SDI itu sebenarnya adalah si toko si papa ini. Jadi benar-benar dari awal si toko ini, dari masih cuma toko ngambil belanja barang ke orang, lalu akhirnya bisa belanja lebih besar jadi grosir, lalu akhirnya sampai punya brand sendiri, dan di bawah naungan SDI itu adalah sebenarnya perjalanan yang sama. Dari waktu toko tahun 95 itu. Jadi sifatnya lebih melanjutkan gitu ya? Keberlangsungannya ya? Iya, betul. Sampai dengan dewasa itu, sampai dengan remaja, peran dari papa itu masih besar nggak sih, Mbak Novi? Sampai hari ini masih. Beliau sampai hari ini tuh masih aktif, karena memang tipenya mungkin memang zaman dulu punya orang kan, sampai beliau pernah ngomong kayak gini, kalau bisa diem itu kalau beliau udah meninggal gitu loh. Jadi nggak bisa disuruh diem sebenarnya. Jadi sampai hari ini beliau masih sangat aktif untuk bagian produk. Jadi beliau yang akan develop produknya, beliau yang akan cari untuk produknya, memastikan kualitas produknya dan lain-lain. Tapi untuk whole manajemennya itu udah dipercayakan. Oke. Mbak Novi, kita balik ke masa kehidupan pribadinya Mbak Novi ya, walaupun sudah lepas dari bisnis yang 10 ini yang tinggal running begitu saja, manajemennya juga oke. Dari apa yang diserap ya dari suksesnya papa mendidik seorang Mbak Novi. Apa kira-kira prinsip hidup yang masih dipegang sama Mbak Novi sendiri dalam menjalankan bisnis, mengelola rumah tangga juga, memadu padankan networking dengan bisnis ini? Dari prinsipnya papa tuh yang masih betul-betul dipegang dan dijaga sampai sekarang tuh apa? Dari prinsip apa? Ya jujur pasti masih ke bawah ya. Jadi sampai hari ini meskipun saya sudah mempelajari banyak parenting dan lain-lain, bahwasanya menangis itu baik-baik saja, boleh saja. Maksudnya ada kalanya memang boleh sedih, boleh dan lain-lain. Tapi karena memang masih ke bawah dari kecil, sampai hari ini sih saya agak susah untuk bisa menunjukkan sedih di depan orang. Jadi saking susahnya orang akan lihat saya, ya Novi ya begini gitu loh, dengan topeng yang dia pakai. Sampai orang kadang-kadang nggak bisa bedain mana wajah aslinya, mana topeng yang dia pakai, karena topeng itu ya udah nempel gitu. Itu sih. Jadi kadang-kadang itu yang masih ke bawah sampai hari ini untuk ketegarannya itu ya. Sampai kadang-kadang orang bilang mungkin saking tegarnya itu dipikir kadang-kadang mungkin kayak nggak punya perasaan ya, kadang-kadang ya. Baru saya mau bilang bagaimana caranya terkesan tidak punya perasaan itu, tapi ternyata aslinya ya perempuan kan halus perasaannya ya. Iya. Diomelin sedikit istilahnya tuh benar-benar dalam, terus nggak bisa lepas dari ekspresi yang ada, sedihnya kelihatan. Tapi Mbak Novi nggak seperti itu gitu loh. Kan kayaknya topeng banget ya. Ya mungkin karena udah dari kecil ya, udah dari kecil dan itu sudah terbiasa, dan itu juga sudah dilakuin berulang-ulang terus. Makanya lama-lama topeng itu jadi kayak wajah ibaratnya asli. Spider-Man kan taunya ya Spider-Man mukanya begitu. Ketika dia nggak aja pakai baju Spider-Man ya dia akan jadi orang lain kan, bukan Spider-Man kan gitu. Sorry, saya masuk ke kehidupan pribadi Mbak Novia sedikit aja. Suami tahu tentang hal ini? Tahu. Dan bagaimana respon suami?
Nggak ada masalah sih, justru mungkin dia pilih saya jadi istri karena saya begitu. Jarang loh orang yang kayak gini loh, yang pinter nutupin segala hal gitu Iya, ya. makanya akhirnya jadi jarang ribut sih. Oh, Karena oke, buat oke. saya masalah-masalah kecil ya udah gitu. Ya karena suami juga bingung nih, istri saya lagi bahagia apa enggak, ini lagi sedih apa enggak nih, ya udahlah ambil positifnya aja. Nah, Iya. untuk bisa bekerja sama dengan tim yang ada di 10 perusahaan itu, apakah memang juga menerapkan hal yang sama ketika Papa terapkan dulu ke Oh, Mbak enggak. Novi atau enggak? Enggak. Atau mungkin seiring perkembangan zaman nih udah polanya udah ganti lah ya. Nggak bisa. Justru saya merasa gini, karena saya pernah merasakan, jadi kan papa itu kan dulu gini, waktu pas ngajarin saya itu adalah, saya tidak pernah diapresiasi. Even ketika saya ranking, even ketika nilai rapot saya hampir semua 9 dan ada satu 817, itu dia akan fokus ke 7-nya. Jadi tipenya dia itu untuk menyemangati adalah, kok ada 7-nya? Dia nggak peduli sama yang 9 yang lain. Nggak Jadi diapresiasi sama enggak, sekali. jadi dulu itu untuk mendapatkan apresiasi dia itu perjuangannya luar biasa. Sungguh luar biasa gitu loh. Sampai pernah ngumpulin satu buku yang nilainya misalkan 10 semua gitu kan. Tapi memang untuk dapat ucapan I'm proud of you atau saya bangga sama kamu itu kayaknya susah banget dari mulut dia. Nah, saya juga dulu pernah pagi saya harus udah jaga toko ya kan. Ini waktu pas udah lulus sekolah. Pagi jaga toko, ngurusin bank juga, nyales juga sendiri, ngirim barang juga sendiri. Saya pernah lakuin semuanya. Malam juga saya masih bongkar kontainer waktu itu. Wow. Jadi selesai jam 2, jam 3 pagi, besok paginya saya begitu lagi. Ketika ada salah barang nih, salah loading barang, itu saya akan tetap diteriakin di depan karyawan semua. Aduh. Nah, ketika itu sedih dong, terus ngerasanya Nggak gila boleh ya, nangis. gue udah sampai begini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu, tapi kok masih begitu. Nah, tapi karena didikannya yang seperti itu, justru saya makasih sih, karena hari ini justru saya merasa gini, saya nggak mau orang lain merasakan hal yang sama, yang memang saya rasain. Itu juga yang saya terapin ke anak saya sih akhirnya gitu. Oke. Makanya kadang-kadang bukannya saya bilang beliau salah ya, enggak ya. Tapi menurut saya justru karena beliaulah ada saya yang hari ini gitu. Novi yang hari ini yang orang-orang mungkin bilang keren, hebat dan lain-lain, ya itu beliaulah di belakang saya gitu. Beliaulah yang membentuk saya jadi saya hari ini sebenarnya. Oke. Nah, balik ke pertanyaan yang Mas Daryl tadi tanya, karena ketahuan saya bahwa cara itu salah, jadi akhirnya di situ ya saya mulai belajar, baca-baca buku tentang manajemen, tentang leadership dan lain-lain. Bagaimana sih sebenarnya leadership yang benar? Bagaimana sih sebenarnya ketika ada kesalahan itu cara kita untuk menyampaikan ke bawahan tuh gimana gitu loh. Jadi pertanyaan tadi ya saya nggak pakai metodenya, tapi semangatnya beliau saya pakai, keteguhannya dia, kedisiplinannya dia, tafannya dia, itu semua tetap saya pakai. Oke. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengotak-kotakan apa yang pernah dialami, apa yang perlu dilakukan ke depannya, dan juga mana yang perlu tidak ya. Nah, Mbak Novi melakukan hal ini gitu. Jadi nggak perlu marah-marah ke karyawan, nggak usah lagi merasa paling hebat dengan tahu semuanya, terus bebas untuk memerintahkannya, tapi tahu bagaimana cara mentreatment mereka. Karena kan zaman sudah berubah ya Mbak Novi ya. Betul. Nggak kayak zaman Papa dulu gitu ya. Betul. Tapi sekarang ada nggak sih boleh keluar air mata? Karena ini pertanyaan yang berhubungan dengan hati. Jangan banget. dong, nggak boleh. Nanti abis ini saya dimarahin. Oke, kalau seandainya pencapaian tidak pernah diberikan apresiasi, tapi saya yakin ada satu bentuk gestur dari Papa itu yang intinya memberikan apresiasi atas pencapaian tertinggi dari seorang Novita Chandra. Apa kira-kira kalau masih ingat? Dan apa pesan yang didapat dari gestur itu? Ini baru kemarin kan, kebetulan saya baru ulang tahun kemarin. Itu pertama kalinya beliau via WA jadinya. Oke. Dan dia bilang dia bangga sama saya. Wow. Perasaannya gimana? Perasaannya ya luar biasa sih ya, meskipun via WA sih ya. Dan setelah itu saya balas panjang lebar, nggak dibalas ya sama beliau. Oh, kan masih kekeh aja ya dengan keadaan Iya, tapi memang itu. saya tahu beliau sayang sama saya. Contohnya kadang-kadang beliau tahu saya suka buah mangga. Jadi beliau itu akan tiba-tiba, misalkan saya di ruang kerja, dia bisa tiba-tiba datang bawa mangga yang udah dia potong loh, bukan mangga utuh loh, dia potongin sendiri, dia bawa. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuman nih makan, cuman gitu doang. Atau saya udah mau berangkat, tapi saya nggak tahu dia lagi motong mangga gitu ceritanya. Tapi mungkin dia tahu saya mau jalan, terus tiba-tiba dia bisa yang
ngejar mobil gitu, udah mau keluar garasi, ngasihin mangga itu gitu. Tapi nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi dia bukan tipe yang bisa bilang papa sayang sama Novi, papa bangga sama Novi, itu nggak pernah. Tapi saya tahu beliau bangga dan beliau sayang gitu. Oke. Fase ketiga dalam sebuah kehidupan, di chapter yang berikutnya saya mau singgung sedikit tentang kehidupan apa manggilnya opa, kakek atau apa terhadap cucunya. Anak-anak sama Mbak Novi. Kungkung ya. Berarti kakek ya, saya bahasakannya kakek ya. Kakek juga menerapkan hal yang sama nggak kira-kira? Enggak dong, pasti beda dong. Nggak ada interupsi gitu ketika dulu ketika Kungkung sama Mami begini, oh nggak gitu ya? Nggak ada, cuma dia suka bercanda aja. Suka bercandanya gini katanya, ini cucu kalau menakal-nakal mau digantung katanya. Cuman kan karena mungkin beda ya, kalau kakek sama orang tua kan mungkin beda ya kalau karena ngerasanya mungkin itu anaknya bukan anak dia gitu loh. Jadi kadang-kadang malah anak saya tuh deket banget sama papa. Oh justru? Dia tuh deket banget. Okay. Dia mereka deket banget, sama-sama suka duren, sama-sama suka ikan juga. Jadi malah anak saya yang sering nemenin si papa tuh kalau pas lagi ngurusin ikan. Ini ada indikasi untuk melanjutkan ke generasi ketiga nggak kira-kira? Nah itu nggak tahu. Terus ngomongin generasi ini yang menarik sih menurut saya. Kan karena saya sebagai generasi kedua, kadang-kadang ada challenge-nya adalah lu mah enak gitu kan, bapak lu tinggal ngelanjutin bisnis bapak lu gitu kan, atau udah ada yang mesti dikerjain. Terus dan kadang-kadang juga challenge-nya ada ke karyawan. Ketika bagaimana PR-nya adalah gimana karyawan itu ngelihat kita sebagai kita, bukan sebagai anaknya bos. Wah, ini profesional ya. Iya, itu yang saya nggak pernah mau sih. Jadi boleh dicek di divisi apapun saya ditaruh, di bidang apapun saya ditaruh, saya akan mengerti. Jadi misalkan supir saya pernah ngalamin jadi supir, karena saya pernah ngalamin ngangkat barang, sales saya pernah jadi sales gitu loh. Finance, accounting kebetulan saya ngerti. Lalu warehousing dan lain-lain, bongkar kontainer saya pernah bongkar kontainer. Jadi tidak ada satu bagian pun di bisnis ini yang tidak pernah saya lakuin sendiri. Nah itu yang akhirnya mungkin di awal-awal ketika saya briefing, ketika saya meeting, saya pernah bahas itu di awal ya. Tapi kalau sekarang sih enggak, karena mereka tahu kemampuan itu. Makanya untuk menunjukkan itu, saya harus menunjukkan saya mampu gitu loh. Dan saya berada di posisi hari ini itu bukan karena saya itu adalah anak dari papa, tapi memang saya pantas di situ, gitu. Itu PR-nya. Oke, Mbak Novi, 10 bidang usaha atau 10 bisnis lah kita bahasakannya yang sudah dirintis dari nol sampai dengan sekarang. Apakah memang 10-10 ini mencerminkan seorang Novita Chandra yang dididik sedemikian disiplin oleh orang tuanya atau tidak? Bisa dibilang iya. Apa contoh konkret yang Novita Chandra banget? Yang paling ngefek dari didikan papa yang akhirnya bikin saya hari ini dan kenapa bisa sampai punya 10 bisnis itu adalah semangatnya. Terus kedua, tidak pernah mengeluhnya. Jadi saya tidak pernah mengeluh akan hal apapun, even macet pun tidak bisa buat seorang Novita Chandra untuk ngomel. Terus ya itu sih, ketika orang tanya apa yang buat saya hari ini bisa kuat untuk hanya tidur misalkan 3-4 jam setiap hari, karena semua tanggung jawab yang saya punya, belum lagi saya harus bagi waktu untuk anak dan suami. Itu saya selalu bilang, saya punya cinta yang luar biasa. Saya orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi saya punya cinta yang luar biasa. Itu yang membuat saya hari ini bisa ngelakuin semuanya. Dan itu semangatnya tetap diturunkan kepada people yang ada di 10 perusahaan ini ya? Nggak sih, karena kalau misalkan saya turunin, mereka harus jadi robot. Oh, maksudnya jadi robot tuh? Enggak, jadi gimana? Jadi kalau misalkan yang tadi kan ditanya yang papa turunin ke saya, ya itu yang saya dapat gitu dari beliau, karena beliau benar-benar sangat mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan kan. Nah itu yang saya dapat, tapi saya nggak bisa turunin ke staff, karena staff itu juga butuh waktu untuk mereka istirahat, butuh waktu untuk mereka bersama keluarga dan lain-lain kan. Karena kalau saya tuh benar-benar yang even hari ini mau ngapain tuh saya udah tahu nih jadwalnya dan lain-lain. Kalaupun saya memang nggak ada ngapa-ngapain, saya akan ngerasa itu sangat wasting time kalau saya nggak ngapa-ngapain. Jadi saya akhirnya harus mengisi
Entahkah saya ngebuat sesuatu, atau saya harus baca sesuatu, atau saya harus belajar sesuatu. Jadi nggak boleh kayak ada waktu kosong. Jadi kayak mau tidur siang aja nih, misalkan waktunya kosong, itu akan ngerasa bersalah. Karena papa dulu waktu kecil kita tidur tuh kayak dimarahin gitu. Itu ke bawah sampai sekarang sih. Jadi kayak ngerasa nggak boleh tidur gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Me time dirimu tuh dalam bentuk apa sih? Baca buku. Baca buku. 1 harian penuh bisa baca buku? Bisa. Manfaatnya apa? Banyak dong. Kok ditanya baca buku manfaatnya Karena apa? begini loh, setiap orang itu butuh waktu di mana dia manjakan dirinya. Entah ke salon kah, entah dia jogging kah, entah dia apa. Ini saya tanya tadi, me time itu apa? Baca buku. 1 harian, ya manfaatnya apa? Ketika saya baca, saya akan masuk ke dunia yang lain. Jadi gini, baca itu, misalkan saya butuh belajar, saya akan baca buku yang memang berhubungan dengan apa yang saya cari, saya mau belajar itu. Tapi ketika memang saya lagi pengen istirahat, saya akan baca buku yang berhubungan dengan soul misalkan. Oh, mengganti polanya. Iya, bukunya yang diganti, yang diganti. Jadi misalkan saya lagi mau cari ketenangan, ya udah saya baca buku yang memang berhubungan dengan ketenangan itu. Nah, buku yang lagi saya suka banget dan saya udah baca berkali-kali, mungkin ada 5-6 kali itu bukunya Hainim Sunim. Itu adalah biksu dari Korea. Nah, itu buku itu benar-benar adalah me time saya gitu loh. Dan di situ saya benar-benar bisa ngerasa tenang. Gitu. Oke, kehidupan seseorang itu tidak ditentukan oleh lingkungan sekitar, tapi ditentukan oleh bagaimana dia mampu memanage dirinya. Memang hari ini kita bicara masalah tentang bagaimana seorang Novita Chandra mampu bertahan dari kehidupan yang keras, didikan orang tua yang disiplin, yang dulunya mungkin beliau berusaha untuk memberontak dengan keadaan tapi nggak punya kemampuan. Sehingga diterima, di-accept hal itu. Dan ternyata itu dibawanya hingga remaja, dewasa, dan punya bisnis sampai dengan berkeluarga. Mbak Novita Chandra, boleh nggak disampaikan kepada seluruh smart listeners yang menyaksikan podcast kita hari ini, pesan moral apa sih yang harus dilakukan? Walaupun kadang-kadang orang kan punya kemampuan atau kapabilitas mendidik putra-putri berbeda-beda gitu ya. Tapi kita disclaimer dulu, bukan berarti ini bisa diadopsi oleh semua orang tua. Tapi paling tidak ada lah hal positif atau hal yang menjadi key bahwa ini perlu dilakukan untuk mendisiplinkan anak dan kelak menjadi seorang yang berhasil. Silakan. Oke. Kalau mungkin apa yang saya lakuin aja kali ya. Apa yang saya lakuin ke anak saya hari ini adalah saya mau dia ingat dan dia tahu kalau saya sayang sama dia. Itu yang dia nggak boleh lupa. Lalu kedua, saya mengajari dia untuk mencintai prosesnya, bukan hasilnya. Jadi apapun hasilnya nanti, yang saya puji, yang saya banggakan itu adalah proses yang dia lakukan. Ketika misalkan dia mau belajar sesuatu, ketika dia mau berusaha, ketika dia sudah memberanikan diri melawan rasa takutnya dia, itu yang nilai poin plusnya sebenarnya. Dan setiap orang saya yakin unik, setiap orang punya kelebihannya masing-masing, dan kita nggak perlu jadi orang lain, kita cuma cukup jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu sih. Oh, keren. Cukup untuk hari ini. Anda bisa saksikan tayangan ini kapanpun, dimanapun, jangan lupa untuk share ya. Tapi saksikan juga masih banyak edisi-edisi yang kami ajak Anda untuk paham tentang sosok sukses dalam podcast Bincang Bersama. Saya Daryl Adam, sampai jumpa.